Maka manusia itu pada dasarnya semuanya adalah bakhil, bin pelit, bin medit. Kecuali orang-orang yang sudah bisa mengelola kebakhilannya, kepelitannya, kemeditannya itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita dalam rangka mempersiapkan bulan Dzulqa'dah ini sebagai persiapan kita untuk berkurban. Kita akan memulai melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nanti melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban. Karena dua nabi itulah yang pertama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kurban. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti sunnah, tradisi, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran Allah menyuruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melestarikan sebagian dari syariat-syariat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya begini: kira-kira kalau Allah menyuruh kepada kita untuk berkorban, dan korbannya itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kira-kira kita melaksanakan apakah? Berkorbannya itu adalah nyembelih anak yang kita sayangi di antara anak-anak kita. Jadi pertanyaannya di situ. Oleh sebab itu sebenarnya kalau sekarang ini pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah berkorban itu hanya menyembelih sapi, hanya menyembelih kambing, itu sebenarnya sangat ringan. Kalau kita bisa memahaminya secara utuh. Tapi walaupun korban ini ringan, coba lihat dalam satu masjid. Masjid Cikal ini jamaahnya ini kalau hari Jumat bisa lebih dari 150. Yang berkorban di Masjid Cikal kira-kira 150 orang apa enggak? Tidak ada. Setengahnya saja tidak ada. Separuhnya tidak ada. Sepertiganya tidak ada. Di masjid manapun di Indonesia ini coba dilihat jemaahnya ada berapa? Apakah separuh dari orang-orang yang ada di masjid itu mau berkorban? Padahal ini adalah perintahnya Allah. Maka kita harus bisa mengatakan enggak. Maka manusia itu pada dasarnya semuanya adalah bakhil, bin pelit, bin medit. Kecuali orang-orang yang sudah bisa mengelola kebakhilannya, kepelitannya, kemeditannya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau itu sudah menikah selama sampai umur 80 tahun, belum punya anak.
Di pernikahan selama 80 tahun tidak punya anak. Begitu punya anak, anak lagi remaja, lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nyembelih itu anak. Maka kalau ini bukan nabi, tidak akan dilakukan. Kalau ini adalah manusia seperti biasa, seperti kita akan mengatakan ini kok bertentangan dengan akal. Biasanya Allah tidak pernah menyuruh menyembelih manusia, tapi sekarang yang disuruh sembelih adalah manusia, dan itu anaknya sendiri. Maka dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya itu rasional. Kita dalam mencari rezeki ternyata yang diberikan oleh Allah itu tidak berdasarkan rasionalitas akal kita. Kita yang sudah berjibaku dalam berbagai kegiatan, ternyata yang kita harapkan itu banyak yang meleset. Ada yang melampaui dari yang kita perkirakan, tapi kebanyakannya adalah tidak sesuai dengan perkiraan kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam tidurnya beliau bermimpi, dan mimpinya para nabi adalah benar, berbeda dengan kita. Kalau kita manusia biasa, mimpinya bisa bermacam-macam. Mimpi itu bisa bagian dari alam bawah sadar kita, tapi mimpi itu bisa menjadi juga bagian dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, lalu masih tersimpan di dalam ingatan kita, lalu muncul ketika kita tidur. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya, beliau mendiamkan dulu, sehingga hari itu disebut dengan hari Tarwiyah, hari di mana beliau masih mempertimbangkan apakah betul-betul mimpinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malam berikutnya beliau bermimpi lagi. Maka malam itu disebut dengan malam Arafah, karena beliau betul-betul mengetahui bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengartikan Arafah bermacam-macam, tapi kalau kita lihat, kita kembalikan kepada asal-muasalnya, Arafah itu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu memang betul berasal dari Allah. Maka pada hari Arafah itu lalu dia tanya kepada anaknya, "Inni ara fil manam anni adbahuka." Saya melihat dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu beliau bertanya, apa pendapatmu? Ini anak ini juga hebat. Anak yang jawabannya menunjukkan di dalamnya ada kecerdasan. Kecerdasan apa? Bukan hanya kecerdasan pikiran, tapi kecerdasan spiritual. Maka kecerdasan itu ada kecerdasan akal, atau disebut dengan kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Bahkan kecerdasan ini dikembangkan nanti oleh para peneliti, termasuk Gardner. Dia mengatakan kecerdasan itu bermacam-macam. Ada 8 kecerdasan. Ada kelas kecerdasan personal, interpersonal, ada kecerdasan multiple, macam-macam kecerdasan. Tapi anak yang masih kecil ini, yang bernama Ismail, ketika ditanya oleh ayahnya bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih dirinya, anak ini mengatakan, "Faf'al ma tu'mar," lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. "Satajiduni insyaallah minas shabirin." Maka niscaya kalau engkau nanti sudah lakukan, wahai ayahku, engkau akan menjadi orang-orang yang sabar. Karena ayahnya sebenarnya untuk menyembelih itu kalau bukan
perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia dilakukan. Tapi karena ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam memerintahkan segala sesuatu Allah lebih mengetahui akan hikmah di baliknya, maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakannya. Disinilah yang kita sebut tadi bahwa akal tidak selalu dia bisa menyamai keberagamaan kita. Kalau yang nyuruh Allah udah segala-galanya. Kita diperintahkan berkorban, kita masih belum siap. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk nyembelih anaknya, coba. Lebih berat mana? Kita keluar uang 3-4 juta untuk berkorban, sembelih korban, dengan menyembelih anak. Nah, di sini masalahnya. Maka Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang ulul azmi, Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kesabarannya termasuk adalah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka kalau kita yang disuruh menyembelih anak, tidak akan ada yang mau. Maka disembelihlah Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam proses penyembelihan itu apa yang terjadi? Allah menggantinya dengan domba. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan Ismail. Lalu Allah menggantinya dengan domba. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini adalah bahwa orang yang berkorban itu yang terpenting adalah ketaatan dia kepada Allah. Jadi kalau kita berkorban hari ini, kalau korban kita itu karena nggak enak, karena ini, belum. Maka berkorban kita itu harus betul-betul ini perintahnya Allah, ini harus saya lakukan. Maka banyak di antara kaum muslimin yang dia mempersiapkan korban itu sejak dari awal. Dari sejak bulan Muharram dia udah nyicil, ngumpulin uang. Nanti begitu bulan Dzulqa'dah seperti ini, dia sudah punya uang 3 juta atau 4 juta. Sementara kita nggak siap untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dibandingkan dengan nilai dari sesuatu yang harus kita korbankan tadi, biayanya itu tidak berbanding. Tidak ada sehitamnya kuku yang ada di tangan kita. Tidak ada. 4 juta itu dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah selama 1 tahun, itu tidak berbanding. Bahkan kita harusnya itu bukan hanya kambing, tapi harusnya semua kita nanti berusaha terus. Inilah yang terjadi pada korban Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng